Puji nama Tuhan. Ya, kita akan menyelesaikan 2021. Kita terus berdoa tidak ada gelombang ketiga dari COVID-19. Katakan ya. Dan kita juga mengucap syukur ketika 2 hari yang lalu Indonesia sudah keluar dari resesi. Pertumbuhan negara kita secara portofolio sebesar 3,5% kuartal yang lalu, dan itu adalah sebuah keajaiban di tengah-tengah dunia mengalami resesi. Sepakat nggak dengan saya? Semua karena doa. Semua karena doa. Dan bagi teman-teman yang mengikuti ibadah ini dengan live streaming, bisa live chat sekarang, semua karena doa. Yuk sama-sama kita buka Lukas pasal yang kelima. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita akan pelajari Lukas pasal yang kelima. Saudara, secara teologis bahwa kitab Matius, Markus, dan Lukas adalah kitab sinoptik. Apa itu kitab sinoptik? Kitab sinoptik artinya adalah ada kemiripan. Ada persamaan. Berbeda dengan kitab Yohanes, tidak dipanggil sebagai kitab sinoptik. Nah, Lukas pasal yang kelima ini ditulis oleh ketiga penulis sinoptik, yaitu adalah Matius, Markus, dan Lukas. Matius dan Markus sangat mirip. Sangat mirip. Yesus berkeliling dan dia temukan murid-murid yang sedang menjala ikan. Tetapi dalam Lukas pasal yang kelima tidak ada kemiripan sama sekali. Tidak ada persamaan sama sekali. Karena dari ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-7 tidak ditulis oleh Matius dan Markus. Ya, ditulis oleh Lukas dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Tapi ternyata saya ingin tunjukkan kepada semua Anda bahwa ada latar belakang ternyata. Ada background ternyata. Ada behind the scene ternyata. Yang tidak terungkap oleh Matius dan Markus. Maka behind the scene daripada Lukas pasal yang kelima, atau Markus pasal yang ke-1, atau Matius pasal yang ke-4, dalam konteks Yesus mendapati penjala ikan menjadi penjala manusia, ternyata latar belakangnya yang menjadi judul tema khotbah hari ini. Saya berikan judul tema khotbahnya adalah memiutangi Tuhan. Saudaraku, kata memiutangi hanya muncul satu kali, Amsal. Nanti saya akan tunjukkan. Di mana dalam kitab Amsal dengan jelas bahwa ketika seseorang punya belas kasihan kepada yang lemah, yang miskin, maka kita sedang memiutangi Tuhan. Hanya satu kali dalam perjanjian lama. Tapi saya temukan dalam perjanjian baru, saya tidak menggunakan tema memiutangi Tuhan, tapi memiutangi Kristus. Secara spesifik, Tuhan Yesus. Dan pastinya ada di perjanjian baru. Lukas pasal yang kelima. Perhatikan, indah sekali backgroundnya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Perhatikan dengan cermat. Yesus terdesak sampai pinggir atau mulut danau Tiberias. Jadi oleh karena desakan sedemikian rupa, apa yang terjadi? Dia sampai pada sebuah titik, ini laut. Ini pantai. Sedangkan orang mendesak dia. Saya ingin visualisasikan keadaannya. Saudara bisa menangkap? Bisa menangkap? Orang datang ingin mendengar, dia sampai sebuah titik, dia lihat di belakangnya sudah air. Dan ketika dia lihat sudah air, apa yang terjadi? Orang di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depannya
Dia nggak bisa dengan leluasa untuk berbicara. Dia tidak bisa leluasa untuk memberitakan kebenaran apa yang terjadi. Ini menarik. Ayat yang kedua. Ketika dia terdesak dengan sebuah kebutuhan. Ketika dia terdesak dengan sebuah keadaan. Ia melihat. Ada 2 perahu. Itu konteksnya. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dan jelas yang pertama adalah perahu daripada Simon. Dan yang kedua adalah perahu dari Yohanes, anak Zebedeus. Ada di ayat bawahnya. Tapi perhatikan ayat yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Dengan cepat 3 hal saya pelajari. Dari 3 ayat ini, behind the scene. Ternyata, saudara latar belakangnya. Yesus yang pertama, dia terdesak kebutuhan. Tolong katakan ya. Dia terdesak oleh karena sebuah keadaan. Kenapa? Karena dia sudah sedemikian rupa ada di mulut pantai. Ketika dia lihat di belakangnya sudah air. Maka dia berkata, oh itu ada perahu. Dan dia minta tolong kepada pemilik perahu. Dia gak kenal. Kepentingannya adalah agar dia bisa bertolak sedikit. Dan dia bisa berbicara dengan leluasa. Dan orang tidak lagi mendesak. Anda bisa mengerti? Yang pertama. Kristus terdesak dengan kebutuhan. Itu penting. Dan saya tahu persis. Kebutuhan yang sama tetap berlaku hari ini untuk Anda dan saya. Tolong katakan ya. Karena Kristus gak bisa kerja sendirian. Pelan-pelan. Saya ingin berkata isi hati Allah kepada semua anak-anak Tuhan. Kepada semua ERC family dimanapun Anda berada. Allah punya desakan kebutuhan. Karena seringkali saya berkata, saudaraku, terkadang kita bisa melakukan apa yang Tuhan tidak bisa lakukan. Tolong katakan ya. Karena Tuhan gak bisa khotbah hari ini di ERC Sawangan. Tapi saya bisa melakukan apa yang Tuhan tidak bisa lakukan. Dan saudaraku, perhatikan. Ketika itu terjadi, sepakat gak dengan saya? Kita sedang memiutangi Kristus. Oh ini dahsyat. Ini dahsyat. Ini dahsyat. Ternyata dia terdesak dengan kebutuhan. Dia lihat, dia gak tahu itu miliknya siapa. Tapi dia butuh perahu untuk apa? Untuk dijadikan mimbar. Untuk dijadikan media. Untuk dia bisa memberitakan firman dengan leluasa. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan Kristus. Sangat bisa merasakan. Ketika kita tanggal 15 Maret kita 7 kali kebaktian on-site. 2 kita gak punya online. Gak ada alat ini, sama sekali gak ada alat seperti ini. Tanggal 29 tidak ada alat, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Tetapi saya tahu persis ada sebuah desakan untuk saya melangkah. Katakan ya. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Peralatan ini bukan uang gereja dan bukan uang jemaat. Kita jual mobil. Kita jual emas. Kita mau jual rumah. Hanya untuk apa? Karena saya tahu persis. Tuhan punya kebutuhan agar Injil diberitakan. Dan ketika kita dengan sukacita lakukan itu. Desakan kebutuhan Kristus. Kita sedang memiutangi Tuhan. Pelan-pelan, tenang, ini baru 1. Yang kedua, saya pelajari apa? Kristus membutuhkan media untuk rencananya digenapi. Jelas Kristus butuh sesuatu, butuh keluarga kita, katakan bersama dengan saya keluarga kita.
Sepakat gak dengan saya? Bapa melahirkan Yesus bukan di tengah-tengah negara, bukan di tengah-tengah bangsa, bukan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga. Di tengah keluarga. Dia bisa lahirkan di mana saja, kapan saja, namanya juga Tuhan. Tapi dia titipkan rencana besarnya. Ada sebuah media yang dia butuhkan, keluarga. Untuk rencananya, penggenapannya digenapi. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Saya bersuka cita banget. Saya bersuka cita luar biasa. Yang ketiga saya pelajari, perhatikan. Kristus pasti, yuk sama-sama baca. 2, 3, iya. Belum semua. Ini ada 100 lebih orang. Yuk baca 2, 3, iya. Kristus pasti berkeinginan untuk membalas siapa saja yang menolong dia. Dan saudaraku, terbukti di ayat-ayat bawahnya. Yesus balas jasa kepada Simon. Padahal niatnya cuma pinjam sebentar. Niatnya cuma dia ingin pakai sebentar. Untuk dia memberitakan Injil. Untuk dia memberitakan firman. Dia cuma pengen pinjam sebentar. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Tepuk tangan yang lebih baik untuk pewahyuan ini. Saya nggak bisa bayangkan kalau hidup Anda ketika Yesus terdesak dengan sebuah kebutuhan. Dan Anda berkata, iya Tuhan pakai aku. Saya nggak bisa bayangkan. Saya tidak bisa bayangkan. Tuhan pasti merasa berhutang. Karena ayatnya ada. Tolong katakan ya. Karena ini Alkitabiah. Saya bersyukur dengan anak-anak multimedia. Ini anak-anaknya nih. Mereka anak-anak teenagers. Mereka anak-anak muda. Sebagian besar mereka belasan tahun. Saya tanya, oke, itu anak bisa nggak? Nggak bisa apa-apa. Ini ikut pelayanan bisa apa enggak? Nggak bisa apa-apa. Jangankan anak-anak, Om Casey aja nggak tahu kok. Tapi sepakat nggak dengan saya? Kalau kita memenuhi kebutuhan Kristus, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi. Enggak kebayang. Beberapa minggu yang lalu ada seorang bapak datang ke saya. Setelah doa berkat. Dan dia berkata, saya cuma ingin nyalamin bapak. Sekian bulan bapak menguatkan saya. Lah bapak ibadah di mana? Saya di LP Kerawang. Jadi di LP Kerawang, saudaraku, pelayanan online gereja kita ditonton oleh satu orang dan tiba-tiba jadi nonton bareng. Kok nggak ada yang amin? jadi apa? Jadi nonton bareng. Teman-teman multimedia, Stephen, Jovanka, Dea, Sasa, semangat. Bahwa pelayanan ini, pelayanan yang memenuhi kebutuhannya Tuhan. Tolong katakan ya. Selaku saya ketika dengar itu, hati saya bergetar sukacita luar biasa. Dia berkata, Pak, saya sekian tahun ada di LP. Saya dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan Pak, hari ini saya sengaja datang ke Sawangan. Setelah beberapa hari yang lalu keluar dari asimilasi. Dan saya cuma ingin bersalaman. Dan saya bersaksi kepada beberapa orang. Betapa online itu luar biasa. Katakan ya. Perhatikan. Saya ingin berkata kepada teman-teman, orang tua yang punya anak. Kalau anak Anda tidak mau berkeputusan melayani, Anda yang harus ambil keputusan.
Jangan anaknya diem, bapaknya diem. Hah? Jangan anaknya tidak berkeputusan, bapak ibunya juga tidak berkeputusan. Saya senang dengan apa yang dikatakan Pak Jeffrey Rama minggu yang lalu. Ketika anak tidak bisa ambil keputusan, orang tua yang ambil keputusan. Saya berterima kasih kepada orang-orang tua yang mengizinkan anak-anak untuk melayani. Saya berterima kasih. Kenapa saya ini beritakan kepada Anda? Karena mereka ini tim A. Kita butuh tim B. Bisa ngerti maksud saya? Yang melayani saudaraku hari ini 16 orang. Saya butuh sampai 30 orang. Ada desakan dari Tuhan. Ada desakan kebutuhan. Yuk sama-sama kita berkata, pakai aku Tuhan. Bukan karena bisa, tapi karena mau. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Nah ini dia ayatnya, Amsal 19, kita mampir sebentar nanti kita akan lanjutkan Lukas 5. Amsal 19, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Saudaraku, saya tidak akan bahas, tapi ternyata perjanjian lama menuliskan. Ketika Anda melakukan sesuatu yang baik, ternyata membuat Tuhan berhutang kepada kita. Sepakat nggak dengan saya? Pasti dia bayar. Dia pasti bayar, Pak. Dan terbukti kembali yuk Lukas 5 ayat yang keempat. Saudaraku, selesai dia berbicara di hadapan orang banyak. Ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Apa yang terjadi? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Banyak banget yang orang lagi kerja keras, banting tulang. Kerja keras, lupakan pelayanan. Lupakan pelayanan. Kalaupun mau melayani, kalau sempat. Kalau nggak sempat ya, nggak usah melayani. Banyak orang hari ini kerja kerasnya luar biasa. Dan perhatikan, mereka kerja keras. Banting tulang. Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jala. Perhatikan ayatnya, kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sepakat nggak dengan saya? Simon memiutangi Kristus. Jarang dibahas di sini, makalah nggak ada yang bahas ini. Betapa hebatnya hidup Anda. Saudaraku, sepakat nggak dengan saya? Tuhan kita nggak bisa dibandingkan dengan COVID. Terlalu besar. Tuhan kita nggak bisa dibandingkan dengan pandemi. Terlalu besar. Tapi apakah sekarang kita menyediakan hidup kita? Yang mana Tuhan sudah lalukan COVID dari hidup kita, keluarga kita 1 tahun 10 bulan. Apa sekarang kita mau kerjakan? Mengakhiri 2021. Apa yang kita mau kerjakan untuk Tuhan memasuki tahun 2022? Mau seperti yang lalu? Perhatikan. Dia berkata, dia ambil jala, mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu. Yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan. Hingga hampir. Ini gak ada hubungan. Ini belum ada hubungan. Kamu penjala ikan jadi penjala manusia. Gak ada hubungan. Ini sedang mana Yesus membalas. Dia merasa terhutang. Dan dia berkata, lebih dalam lagi. Dan dari sini saya pelajari 3 hal. Bisa diperlihatkan dia. Yang pertama, dengan melibatkan Kristus dan mengikuti apa yang Kristus mau. Saya gak pernah bisa lupa ketika pendeta almarhum Pak Tommy Sanggor
Satu pagi mengambil keputusan untuk tidak lagi menjadi wakil daripada Om-Nyo. Jam 3, Om-Nyo telepon berdering. Risa, Pak Tommy mengundurkan diri oleh karena ada urusan keluarga. Risa, kamu mau gak jadi wakil saya? Gak kebayangin Pak, tidak terbayangkan. Tahun 2000 keluar dari narkoba, 2001 melayani, 2002 jadi wakil ketua Dewasa Muda, 2003 jadi ketua Dewasa Muda, 2004 mau gak jadi wakil gembala. Saya cuma berkata, Om, saya butuh 30 menit. 30 menit. Dan Om-Nyo kaget. Hah, Risa, 30 menit? 30 menit. Istri saya bangunkan di sore itu. Mama, Om-Nyo telepon. Hah, telepon apa? Emang ada apa Om-Nyo? Om-Nyo butuh apa? Emang dia minta apa dari kamu? Kata Om-Nyo, boleh gak saya jadi wakilnya Om-Nyo? Ah masa kamu pantas aja enggak. Mana bisa. Tapi perhatikan. Saya cuma bertanya sama saya, kamu izinkan gak? Kalau saya jadi wakil gembala, hidup saya juga nanti buat pemilikan jemaat. Elsa bilang gini, oke, gak nyampe 30 menit. 13 menit saya telepon, Pak Om-Nyo, perhatikan. Sepakat gak dengan saya? Untuk proyeknya Tuhan, gak perlu doa puasa. Tinggal jamin. Kok gak ada yang amin? Tinggal melangkah. Mau doa apa? Wong proyeknya Tuhan kok. Mau doa apa? Wong ini maunya Tuhan kok. Sederhana kok. Tinggal masuk ke perahunya. Dan apa yang terjadi? Dengan melibatkan Tuhan. Perhatikan, yang pertama. Kerja keras menjadi kerja cerdas dan cepat. Dari banting tulang, dari kerja keras, jadi kerja cerdas, menjadi kerja cepat. Dengan melibatkan Kristus, dengan memenuhi kebutuhan Kristus, ketika kita memiutangi Tuhan. Perhatikan, hasil melebihi proses dan kapasitas. Tolong katakan ya, jalannya seberapa? Saudaraku, 1 perahu gak cukup, 2 perahu mau tenggelam. Hasil saudaraku, kalau dengan Tuhan melebihi proses dan kapasitas. Tiba-tiba kapasitas kita gede aja gitu. Yang bertahun-tahun cuma segitu-gitu aja, tiba-tiba bam. Kita tahu, kita melibatkan diri kita dalam proyeknya Tuhan. Perhatikan yang ketiga, hasil bukan untuk dinikmati sendiri. Kenapa? Karena saya dapati ketika Simon itu yang namanya perahunya sudah nggak lagi muat, setuju nggak dengan saya? Dia ajak perahu yang lain. Nggak sendirian. Dan ini penting menurut saya. Tolong perhatikan, ini penting. Saudaraku, ketika ada yang mau menolong kita, setuju nggak dengan saya? Kita harus merasa perlu untuk ditolong. Nah kadang-kadang maaf, kita udah coba tolong. Kita bikin kelas ini, bikin kelas itu. Saya cuma ingin nolong. Agar perkawinan jemaat bahagia, agar segala sesuatunya maksimal. Saya cuma ingin nolong. Yang jadi masalah, yang ditolong, gak pengen ditolong. Nah, ini repot. Ini repotnya luar biasa. Kita ada acara, saudaraku, ERC Family Talk. Bayangkan dari jemaat 2000 sebelum pandemi, yang ikut cuma 30-an. Setiap hari Senin sore pasti Anda dapat broadcastnya. Pasti dapat. Orangnya dia lagi. Dia lagi.
Tapi dari Surabaya, dari Bekasi, dari Manado, cuma 30-40 orang, tapi setia setiap hari Senin. Dan nggak tahu kenapa Tuhan kirimkan Ketua Asosiasi Retail Indonesia. Tiba-tiba bilang begini, kok saya dikasih beban untuk tolong IRC. Tiba-tiba suruh produsen kuliner, salah satu terbesar di Indonesia. Tiba-tiba, apa yang saya bisa tolong untuk jemaat? Tiba-tiba banyak orang yang dengan sumber dayanya berkata, gimana saya pengen tolong. Tapi sorry saudaraku, ketika saya lempar kepada jemaat, yang mau ditolong, maaf, seperti nggak butuh ditolong. Sorry. Saya tahu persis apa yang saya khotbahkan. Ketika orang banyak di luar sana yang ingin menolong kita, saudaraku, tidak pernah sedikit pun dari saya untuk memperkaya diri. Setuju nggak dengan saya kalau ingin memperkaya diri sebelum pandemi? Hah? Sebelum pandemi aja saya cuma mencukupkan diri saya apa yang ada kok. Tiba-tiba yayasan-yayasan dari Amerika donasi, tiba-tiba bikin investasi. Saudara, hari Rabu besok ada sebuah yayasan dari luar negeri, dari Amerika, juga ingin ketemu untuk bekerja sama. Saudara, buat apa saya? Lebih baik buat Anda. Lebih buat Anda yang di rumah gitu loh. Hari Sabtu besok kita ada kelas. Saudara, responnya itu ampun. Padahal kita bisa kerja cerdas dan kerja cepat. Hah? Kita bisa kerja smart gitu loh. Karena kita terus diperlengkapi. Perhatikan ayat yang ke-8. Nah ini baru konteksnya. Seperti apa yang dikatakan Matius. Dan seperti apa yang dikatakan Markus. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Sama-sama baca 2-3 ya. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Konteksnya apa? Yesus terdesak mau khotbah kena air, itu doang. Ada latar belakangnya ternyata. Karena dia terdesak oleh banyak orang. Dan dia dipinjemin, dia balas jasa. Ketika dia balas jasa, apa yang dikatakan? Kamu tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bisa diperlihatkan sebuah foto. Kenapa saya senang ikan koi? Ada alasan. Kenapa saya bercita-cita kalau punya rumah, punya apa? Kolam koi. Saudaraku, ini rumah keluarga kami di Ciwidey. Ini rumah keluarga kami di Ciwidey. Setahun ini pandemi kami 2 kali ke Ciwidey. Udaranya dingin, menyegarkan. Kalau Bella dan Stephen mungkin belasan kali selama 1,5 tahun ini bolak-balik ke Ciwidey. Ini rumah kampung dan rumahnya itu ada di atas kolam. Gitu ceritanya. Makanya saya pengen punya rumah juga punya kolam. Gitu ceritanya. Kenapa? Karena saya dari kecil saudaraku, kalau kita mau makan ya mancing. Karena rumahnya di atas kolam. Semua rumah Ciwidey begini. Yang punya lahan yang lebih besar pasti di atas, di bawahnya itu adalah kolam. Gitu. Dan ini rumah keluarga sampai detik ini masih ada rumahnya. Kami bisa kapan saja pulang. Dan pulang ke kampung. Nah kemarin terakhir, saudaraku, tiba-tiba kita mau makan siang. Ketika mau makan siang, paman saya berkata, geus we teu naon, teu kudu meuli laukna, nguseup we. Katakan bersama dengan saya, nguseup we.
Jadi maksudnya apa ya? Kumahnya. Jangan beli ikannya. Udah mancing aja gitu. Jadi paman saya mancing, deng. Saya nostalgia mancing, deng gitu. Ketika saya mancing, Enet datang. Enet cucu saya. Usia mau 8 tahun. Datang, dia senang sekali bisa mancing. Aku dapat Grenki, ternyata plastik. Oke lah, yang penting niatnya. Dan saudaraku, saya jadi teringat hobi saya, kesenangan saya jadi penjala ikan, ngusap lauk. Ucap syukur kepada Tuhan. Foto selanjutnya. Sekarang menjadi penjala manusia. Saudaraku, perhatikan. Ini 1 tahun 10 bulan. Saudaraku, data mengatakan bahwa yang telah dibaptis di gereja ini selama pandemi 72 jiwa. Sorry, itu enggak sedikit. Percaya saya, itu enggak sedikit. 72 jiwa. Enggak kebayang. Dari banyak agama lain datang. Sekarang enak Pak, online Pak. Saya enggak perlu ke gereja. Di rumah, di kamar udah bergereja. Itu indahnya online. Makanya saya urus dengan benar online. Kenapa saudaraku ketika saya ibadah? Kok Pak Riza lagi ibadah masih dengerin headset? Karena saya ingin pastikan yang online bagus hasilnya. Saya ingin lihat sendiri hasilnya. Saya ingin dengar audionya benar apa enggak. Saya dengar bukan saya nggak ibadah. Tapi saya ingin memastikan Yesus bisa hadir. Di mana? Di handphonenya jemaat. Di televisinya jemaat. Di laptopnya jemaat. Dan akhirnya itu menjamah banyak orang. Foto yang terakhir. Atau slide yang terakhir. Kristus memakai dan memaksimalkan apa yang ada. Bukan yang tidak ada. Untuk rencana besarnya digenapi. Saudara senang menulis. Saudara senang membaca. Saudara senang audio. Anda senang makan, apa saja yang ada pada Anda Tuhan mau pakai. Apa aja. Saya nggak bisa ngomong tapi bisa nulis. Tulis sesuatu gitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tulis apa saja. Jangan pasif, diam. Gak ada inisiatif sama sekali. Padahal Tuhan pakai apa yang ada dalam hidup kita. Apa yang kita ngerti? Apa yang kita ngerti? Terakhir Pak Frans Dwibowo. Mungkin Pak Frans ikut ibadah di rumah pakai live streaming. Beberapa hari yang lalu ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Pak Frans, teman-teman pemusik, pemuji bisa maju. Pak Frans Dwibowo posting sebuah foto. Saya nggak tahu ini foto benar apa enggak. Tapi fotonya bilang begini. Ini anjing biasa ikut majikan wanitanya ke gereja. Anjing loh. Majikannya meninggal. Ini bukan postingan saya. Saya menerima di grup cool. Saya baca. Itu anjing saha. Rek naon anjing teh. Anjingnya, majikannya meninggal. Tapi anjingnya tetap pergi ke gereja. Saudaraku, saya nggak ngerti apakah ini benar atau enggak. Tapi menurut saya 99% benar. Anda tahu nggak kenapa? Karena ini anjing, bukan kecoa. Iya nggak sih? Ini bukan kecoa, ini bukan kambing, ini bukan domba, tapi anjing yang kita tahu itu setia. Jadi kemungkinan besarnya benar adanya gitu. Perhatikan. Anjingnya tetap rajin ke gereja. Sampai suatu saat majikan yang lelaki, suami daripada si wanita, belum kenal Tuhan curiga. Tiap minggu anjing ini kok pergi. Dia curiga anjingnya, kok setiap minggu nggak ada terus. Ternyata diikutin sama majikan lakinya. Ke gereja.
Haleluya. Mungkin nggak gonggong kuk. Haleluya gitu. Saya nggak tahu. Curiga tiap minggu anjing ini pergi mengikuti, ternyata anjing ini tetap setia ke gereja. Walaupun majikannya sudah tidak ada. Akhirnya majikan lakinya terharu dan bertobat. Pertobatannya disebabkan oleh kesetiaan dan teladan seekor anjing. Saya tidak akan membanding-bandingkan Anda dengan saya minta maaf. Tapi anjing aja mau dipakai loh. Karena Tuhan butuh media. Dia butuh media. Tinggal broadcast aja susah amat sih. Wong Anda 6 jam kan di depan handphone Anda. Lihat berita, TikTok. Nah, wajah-wajah Anda wajah lebih daripada 3 jam sehari. Coba cuman broadcast berita gereja. Berapa menit sih? Kita bisa jangkau jiwa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Wow. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita.